Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali lagi kita dalam pertemuan tatap maya dalam keadaan sehat walafiat semoga, dan di tengah kesibukan kita hari ini kita masih disempatkan waktu, masih bisa mengkondisikan untuk mengikuti kegiatan PKG yang insya Allah tinggal 2 kegiatan lagi. Ya, sebelum sesi tatap maya kita mulai, kami seperti biasa mempersilahkan kepada salah satu untuk membuka doa pada pertemuan kita kali ini. Kami persilahkan kepada salah satu untuk raise hand memimpin doa pembuka. Kak Ganang, monggo Kak. Tes. Masuk enggak ya suara? Tadi jadi ayam ya Kak, sekarang jadi Sekarang identitas asli. siang Kak Yanto. Masuk enggak Kak ya suaranya? Masuk, tapi kecil. Tuh, error ini berarti. Ya Pak Tri atau Putri? Pak Yanto. Kak Yanto monggo dibuka, Kak Yanto Basit. Dibuka suaranya Kak, memimpin doa pembuka. Assalamualaikum, masuk nggak Pak? Masuk, jelas Ya. sekali Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada hari ini supaya berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Kak Wakil, monggo. Baik, terima kasih Kak Yanto telah memimpin doa pada tatap maya kita kali ini. Semoga pertemuan kali ini lebih menyemangati kakak-kakak untuk menyelesaikan tugas-tugas PKG yang tinggal 2 langkah lagi. Tidak terasa ya Kak? Apa terasa sekali? Ya, suasananya sudah beda jelas daripada saat awal-awal. Nah, ini justru akhir ini saya melihatnya kok malah semakin sibuk mungkin, atau ya mungkin kadang ada rasa bosannya dan sebagainya. Ya memang puncak dari tugas ini cukup lumayan rumit, berat, tapi saya yakin kalau kita berusaha keras untuk memahami detailnya, insya Allah apa yang menjadi bayangan kakak-kakak semua tentang tugas terakhir nanti itu bukanlah suatu halangan. Saya sangat yakin panjenengan itu semua pasti mampu. Karena apa? Karena tinggal 2 langkah lagi nih, 2 langkah lagi. Kalau sampai nggak dituntaskan ya amat sangat disayangkan. Selanjutnya saya akan share screen terlebih dahulu. Ini yang belum masuk siapa ya? Kak Titi mungkin ya? Ya, Kak Titi nanti bisa, rekan lain bisa membantu, mungkin belum nyimak grup atau bagaimana, bisa dihubungi untuk segera gabung. Dan Kak Sulastri apa ya? Baik, saya share screen. Kelihatan semuanya ya? Aman.
Baik. Untuk pertemuan tatap maya kita pada siang hari ini selama 2 JP, nanti panjenengan mode daring atau sinkronus, umpan balik rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Untuk doa bersamanya tadi sudah. Seperti biasa, kesepakatan kelas bersama, yang pertama adalah menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon ketika tidak digunakan, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Saya akan kirim link terlebih dahulu di grup, nanti kita bisa gunakan untuk bahan diskusi. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah terkait kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar sekolah atau KBS. Kemudian kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Yang pertama nanti analisis RTL, nanti yang kedua penyampaian terkait bukti karya. Agenda kita sesi ini adalah pengantar umpan balik 5 menit, pertanyaan pemantik, kemudian analisis dan umpan balik, lalu pengantar bukti karya, selanjutnya penutup. Di sini kita awali dengan pertanyaan pemantik. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang nanti bisa kakak jawab, baik itu di kolom chat maupun menggunakan mikrofon. Kami persilakan nanti bagi yang akan menjawab bisa open mic, kemudian menanggapi pertanyaan dari yang saya tampilkan di layar. Yang pertama, apakah penyusunan perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Monggo kami persilakan salah satu bisa memberikan pendapatnya terkait pertanyaan apakah perencanaan program berbasis proyek yang Anda buat itu sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL. Kak Aji, bisa open mic Kak Aji? Siap. Cek suara Kak. Monggo Kak Aji, aman. Gimana Kak Aji ini terkait penyusunan program yang Anda buat itu sudah mengacu pada penilaian RTL apa belum Kak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Perencanaan program yang berbasis proyek yang saya buat, sepertinya menurut saya sudah mengacu Kak, sudah mengacu. Apalagi kita berpusat pada peserta didik. Jadi keaktifan dari peserta didik itu sendiri yang mencoba kita tumbuhkan seperti itu Kak. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Iya, betul sekali Kak Aji. Apa yang Kak Aji
buat itu memang harus berpihak pada peserta didik gitu ya Ci. Ya memang saya lihat itu yang sudah diunggah Kaji itu sudah sesuai, sudah mengacu. Tinggal nanti kemarin pesan saya apa ya Kaji, sudah ditindaklanjuti belum ya? Oh enggak, untuk lebih spesifik. Benar. Itunya yang draft RTL yang diunggah kemarin loh, yang kurang dokumentasi apa ya Kak? Oh enggak, kurang dokumentasi. Kayaknya sudah Kak. Ya, Ya. nanti kalau Kak Haji sudah melengkapi bisa menghubungi saya secepatnya, nanti biar saya berikan umpan balik lebih lanjut kayak gitu ya Kak Haji ya. Terima kasih Kak Haji. Terima kasih. Siap. Apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di komunitas belajar dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Nah ini monggo Kak Ganang. Gimana Kak Ganang? Tes. Suaranya belum itu ya? Sudah maksimal belum ya? Sudah Kak, lumayan. Ya. Untuk RTL sudah saya presentasikan. Kemarin ada bukti yang saya upload juga Kak, berupa video. Kemudian sudah mendapatkan masukan juga dari salah satu guru, tepatnya guru senior saya, untuk keberlangsungan kegiatan tersebut dan sasaran program yang akan saya lakukan. Jadi sudah komplit Kak. Terima kasih. Gimana reaksi rekan-rekan ketika panjenengan ingin menjadi istilahnya narasumber melakukan diseminasi kemarin Kak? Boleh diceritakan kemarin itu sebenarnya rencana saya memang mau presentasi itu, tetapi berhubung salah satu guru senior itu juga akan menyampaikan tentang KSE ya, jadi saya sekaligus nebeng istilahnya. Jadi habis penyampaian itu kemudian saya, jadi ya berjalan dengan apa adanya dan responnya bagus dan tertarik juga sih, karena sebenarnya senam yang saya lakukan kan memang setiap hari Rabu itu untuk guru dan siswa. Jadi malah kadang memang kalau di SD saya guru-gurunya yang ngajak untuk mengingatkan bahwa hari ini senam, bahwa hari disiapkan kayak gitu. Kak Teguh bisa open mic Kak Teguh? Ya siap Kak. Bisa menceritakan Kak Teguh kemarin pas Kak Teguh jadi dosen apa ya Kak Teguh? Pas penyampaian RTL. Jadi narasumber ya Kak Teguh. Pengalaman yang keberapa ini Kak Teguh? Pastinya Kak Teguh sudah sangat berpengalaman karena senior saya ini. Ya enggak lah, ibaratnya yang pertama ini yang tugas muter jadi kombel belum, masih guru kelas. Nanti saya berikutnya gitu kan. Di SD saya seperti itu. Ya alhamdulillah dari awal sampai akhir bisa berjalan lancar, tapi mohon maaf proyektor cuma satu, keadaannya nggak sehat gitu Kak. Jadi ya nggak begitu maksimal Kak. Tapi ya di video intinya juga ya Kak? Di video juga Kak? Di video juga? Tidak Kak Fasil. Cuma ya, foto aja. Ya nggak ada masalah, sambutan bagus dan ya seperti biasa lah, ibaratnya banyak tanggapan yang positif. Ini monggo segera dilaksanakan. Secara program berarti disetujui ya Kak? Ya nggak ada masalah, ya bagus. Sambutannya bagus ya. Aman ya, Kak. Itu saran saya paling tidak hanya siswanya saja Kak yang diberikan program, tapi suatu waktu ketika gurunya sedang punya waktu luang bisa ikut melaksanakan program yang Kak Teguh rancang gitu nggih. Oke. Makasih Kak Teguh. Oke, makasih Kak, sama-sama. Baik, selanjutnya
Apakah unggahan tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa undangan, daftar hadir, PPT, video notulen, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan? Pastinya ini kemarin juga saya sudah ngecek, itu sudah ya. Kak, siapa ini? Kak Lastri, bisa buka mic, Kak? Atau Kak Prima ya, Kak Prima? Open mic Kak Prima. Atau Kak Yanto, ya, Kak Yanto Wasit, bisa open mic Kak Yanto? Ya bisa Kak. Gimana suaranya? Ya. Kemarin hari apa Kak melakukan presentasi itu Kak? Saya melakukan presentasinya itu pada waktu hari Sabtu kemarin. Oh, Sabtu ya, dilakukan di Sabtu kemarin karena kemarin banyak kesibukan sehingga saya itu melaksanakan kegiatannya di hari Sabtu. Betul pada waktu itu pas pengumumannya terakhir mungkin. Kemudian untuk daftar hadir sudah ada, kamu masih ada kekurangannya. Ya. Kalau videonya di video enggak Kak? Pas video cuma dipoto ya. Oh iya. Kalau misalkan ada video kayak gitu, bisa diunggah di YouTube. Ini loh hasil karya saya ketika saya jadi apa? Jadi narasumber. Ya lain waktu bisa dicoba lagi Kak Yanto. Ya mungkin tidak hanya di PKG ini tapi juga di kegiatan-kegiatan lain tentunya. Terima kasih Kak Yanto. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut yang sudah diunggah. Langkah-langkahnya, peserta dibagi menjadi 3 kelompok dalam breakout room. Setiap peserta diminta menganalisis dan memberikan umpan balik video RTL rekan satu kelompoknya. Peserta berbagi link RTL. Berikutnya, peserta secara berpasangan saling menganalisis dan memberikan umpan balik. Peserta A menganalisis peserta B, peserta B menganalisis peserta A, dan seterusnya. Lakukan analisis dan berikan umpan balik dengan lembar kerja yang telah disediakan oleh fasilitator. Tadi saya sudah meng-share linknya saya buka dulu. Linknya saya share. Nah, ini link yang sudah saya share, saya klik, ini muncul seperti ini. Nah, nanti ini setiap lembar saya beri setiap peserta saya beri lembar satu-satu lewat spreadsheet ini. Ini yang pertama punya Kak Yanto. Terus yang kedua punya Kak Yatno. Ini langsung ngisi di sini saja, tidak usah make a copy, tidak usah membuat salinan. Ini langsung ngisi di link saya ini. Yang ketiga ada Kak Teguh. Yang keempat ada Kak Suyanto Ketua. Yang kelima ada Kak Sulastri. Yang keenam ada Kak Titi. Yang ketujuh lembar kerja milik Tri Lestari. Yang kedelapan lembar kerja milik Kak Desta. Yang ke-9 lembar kerja milik Kak Ganang. Yang ke-10 lembar kerja milik Kak Surono. Yang ke-11 lembar kerjanya Kak Prima. Yang ke-12 lembar kerjanya Kak Rido. Yang ke-13 lembar kerjanya Kak Ganjar Dewi Sampurno Aji. Nah, kalau yang paling bawah itu
punya saya untuk contoh. Nanti saya bagi kelompok, kemudian panjenengan klik link tersebut, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian panjenengan mengerjakan sesuai dengan lembar kerjanya panjenengan yang di atasnya ada namanya panjenengan. Kemudian bawahnya nanti RTL siapa yang panjenengan analisa. Nah, itu nanti ditulis namanya itu di situ. Sampai di sini ada pertanyaan, Kak? Sebelum saya bagi ke dalam breakout room. Berarti jelas semua nggih? Baik, sekarang saya bagi breakout room menjadi 3. Nanti ada yang di ruang utama, terus yang lain bisa keluar menyesuaikan. Maaf Kak, tanya Kak. Ya, Analisisnya videonya itunya belum pada dikirim, saya belum tahu ya. ya karena Kakak Titik kan juga belum belum Oh, tahu nanti meneliti Japri. punya siapa ya gitu, Kak. Oh, nanti Ya nanti Japri ya. sesuai dengan kelompoknya saya bagi dulu kelompoknya dulu. Oke. Ya, makasih. Ya, kataku. Itu Kabupaten Cilacap sudah diganti belum, Kak? Ini saya kemarin kan memang penyamaan persepsi, terus saya make a copy sendiri, terus saya buat ini punya link saya ya gitu, Kak. Untuk yang atasnya aman, jadi tidak saya belum saya edit, tapi ini untuk linknya sudah punya email punya saya sendiri ya gitu, Pak. Nanti kayak gini tinggal edit aja nggak apa-apa. Nah, ini kayak gini. Kayak gitu ya, Kak. Begitu kataku. Kelasnya itu, Kak. Nah, kayak gini. Nanti sampai bawah saya editkan untuk kabupatennya. Terima kasih Kak Teguh koreksinya. Sama-sama, Pak. Saya lanjutkan membagi. P-nya kelebihan 1, Pak. Apa gimana itu? Apanya? P. Yang betul Yang PKG bawah atau sendiri. PPKG, PJO, Kak? PPKG memang Kak. Terima kasih. Program itu yang depan program. Waktunya 20 menit. Baik, saya klik. Silakan gabung ke room-nya masing-masing.
Kak Rido silakan pindah ke room Kak Yanto. Silakan pindah ke room masing-masing. Kak Rido, Kak Yanto Wasit. Halo Kak Rido, bisa pindah room? Mas Rido masih ngawasi PSAS mungkin ini. Bisa sambil itu ya, pantau. Hawa reproduksi. Bisa dihubungi mungkin Kak Rido untuk Saya lagi gerak jalan apa ya? Ditelepon Ji, enggak Ji. Siapa? Rido ke ditelepon, Bok. Halo Mas Rido, monitor. Oke, kepriwe lur? Arep nggone sapa ki? Aku Ora ditentu kena ya. anu ya nganalisis punyanya Pak Aji ki, Pak Desta nganalisis punyaku. Terus bentar ya. Gawe Pak Aji, dimuter Pak bae. Aji aku tak analisis. Kemudian aku dianalisis Pak Desta. Berarti Pak Desta dianalisis Pak Aji berarti. Ya. Oke, engko sing presentasi dirimu ya. Aku nurut nyusul anak kok jam 11. Pak Yanto deh. Suyatno biasa, Pak Suyanto ketua. Presentasi bos. Oke. Ya. Ya wis ora apa-apa monggo. Kok aku tak pakai. dibagi Siap, sendiri siap. nggih. Wih, siap. Bisa. Siap. Terima kasih. Yo. Kak Rido bisa gabung di room sesuai roomnya Kak Rido. Ngubungi Rido saja. Rido. Kak Rido pindah di room bersama Kak Ganang, Kak Titi, dan Kak Yatno. Kak Rido nggak bisa diangkat kayaknya. Ya. Orang koper. Mas Yanto. Mas Yanto. Monggo lanjutkan. Dengan? Siap. Tidak Nggih. apa-apa. Kalastri aman nggih? Suaranya Kalastri aman. Gimana Pak Aji? Ini teman-teman, Mas Desta Barang, Bu Surasri, Pak Dano, kita ngupload itunya, file yang RTL-nya di-upload ke grup aja. Nanti kita buka masing-masing. Kayak gitu. Ya. File RTL-nya dikirim ke grup. Grup WA ya? Dan Apa nanti grup apa komen? Grup WA lah. Ada grup WA, ada grup biasa, grup umur, grup Ya, ya. cikiwin. Grup dewek. Ya. Ya.
RTL. Dokumen. RTL, rencana tindak lanjut. Nah, sudah. Nuku wis muncul durung? Gue dianalisis yang siapa kayak Pak Yanto ya? Ya Pak Yanto. Pak Suyanto. Nah, Berarti RTL-ku anu ya, tak kirimnya Pak Desta ya. Jare nang grup niki. Jare nang grup. Japri Baya kan live, Japri Baya bukan orang kaya ganti. Ya wis Japri baik. kirim aku ya kena. Japri baik. Kengonku nang grup Japri sih. Baya. Berarti aku ngoreksi punya apa? Maksudnya ngamati punyane Pak Aji, Ya, Pak Desta ngamati punyaku, ya. terus Aku mau punyane Bu Pak Desta Sulastri. diamati Bu Lastri nggih, terus Bu Ya. Lastri diamati Pak Aji berarti ya. 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 Dan. Nah, Lur. Sanane ya. Berapa lah. Tenang bae sebenarnya tas Eiger sudah gas. Makat. Yo, labu. Yang penting kita ngerjain. Los. Bu Sulastri ya. Iya. Bu Sulastri. Usul. Aksi nyata. Ding. Bu kirimi RTL dengan. Bro, tendang. Nomor 31. Fungsi huruf kapital. Huruf besar, huruf kapital kan huruf besar. Huruf besar itu fungsinya apa saja? Untuk menulis Oh, apa? disambi. Untuk menulis apa gitu ya? Ya. Aku ya berarti itu bisa kerja ya, Bu Sulastri ora kae urung ngirimi. Ya, Mulane Mas kok Yanto sing persentase Mas Yanto baik wis sing ngoreksi nggone jenengan Mas. apa kalau Mas Sebentar Desta Pak Haji, bareng tak kirim sebentar. Ini lagi sebentar. Tak kirim. Kepriwe? Gue Mas Desta karo Mas Yanto kondisikan. Aku ono arep nyusul kok mbok di gue undang. Tenang. Apa yang analisis gue Mas Desta bae ngene? Ya ora apa-apa. Nang grup sih. Apa arep dikirimi Japri? Japri.
Oke. Siap. Oh, Bu Sulastri wis respon. Ora apa-apa. Ganti Des. Kasih Des. Ya.
Dia mau kepriwe ya sing analisisnya kayak sing kertas kayak aku ngisi nggone Mas Yanto berarti ya. Apa kepriwe ya? Iya. Oh, kan nama penganalisis Desta, menganalisis RTL atas nama Suyanto kayak gitu loh. Oh, Gonku kayak kan, gue ya. iya kayak kan Surono Aji gonku RTL atas nama Sulastri gitu. Berarti di ya mudeng. Wanek orang mudeng takon maneh. Ini 900. 900. Observasi lang. Apa badan itu paling dengan? Nyono sing hitung dewek sorry nyono sing hitung gue. Mas Yanto ngene jenengan sing kuning ya sing dur dewek ya. Gue Yanto siapa gue? Suarane buka sih. Ya kan kayaknya kurangnya. Ngisore Pak Yanto, tekku. Sit. Ya sih papat kabeh kecuali siji ya mbok. RT RT RW yang di yang yang disusun sudah Sing merah ya Yanto ketua ya. Yanto ketua. Bu, orang aslinya kan jatahan kang biro. Kalian sudah susun. Sudah kembali semuanya? Yang belum kembali siapa ini? Ini kalau apa? Kak Titi, Kak Teguh, Kak Yanto. Baik, selanjutnya
kita akan mempresentasikan hasil dari analisis panjenengan. Kami persilakan kepada salah satu yang ingin mempresentasikan, monggo untuk raise hand. Mempresentasikan hasil analisisnya dari rekannya yang sudah mengunggah RTL. Kak Suyanto, Ketua, bisa mendengar suara saya? Ya, monggo Kak, bisa mencoba mempresentasikan hasil analisanya. Oke, ya, baik. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan share screen dulu. Baik, kakak-kakak semuanya, pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menganalisis RTL yang disusun oleh Kak Aji. Berikut ini akan saya bacakan hasil analisisnya. Saya bacakan tabelnya. Untuk rubriknya itu adalah maksudnya ini analisisnya itu ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek yang dianalisis itu totalnya ada 14 macam. Kemudian untuk skornya, skor dari 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Skornya ada 1, 2, 3 dan maksimal 4 seperti itu. Untuk yang pertama terkait dengan RTL yang dibuat oleh Kak Aji, yang pertama aspeknya yaitu tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya memberikan skor 4. Kemudian yang kedua, tujuan program mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Saya berikan skor 4. Kemudian yang ketiga, tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Saya berikan skor 4. Kemudian yang keempat, deskripsi target peserta didik yang dilibatkan jelas cakupannya. Saya memberikan skor 4. Kemudian lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Ini maaf, saya kelupaan belum tak kasihkan skor. Ya. Saya berikan skor 4. Kemudian 6, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Ini saya berikan skor 4 juga. Kemudian yang ketujuh, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Ini juga saya berikan skor 4. Okay. Seperti itu. Terus
Yang kedelapan, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Ini juga saya berikan skor 4 karena ada. Kemudian upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program, saya berikan skor 4 juga. Kemudian upaya untuk yang ke-10, rencana pelibatan komunitas mitra atau mitra itu juga skornya saya berikan 4. Kemudian yang 11, lini masa evaluasi yang jelas ya ada itu. Kemudian sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi ada dan saya berikan skor 4. Kemudian yang ke-13, teknik pengambilan datanya ya dengan tadi ada portofolio, ada juga begitu. Kemudian 14, kemungkinan tantangan juga terdapat dalam RTL yang disusun oleh KAJ. Kemudian umpan baliknya sekemampuan saya menganalisis RTL yang disusun oleh KAJ, menurut saya sudah bagus, sudah baik. Mungkin ada tambahan dikit, perlu ditambahi jadwal pelaksanaannya yang dimaksudkan tadi ada menjelaskan sesuai dengan pembelajaran PJOK seperti itu. Sebaiknya dijelaskan kalau misalnya yang disusun itu pas kelas berapa, pas jam berapa seperti itu perlu dijelaskan lebih rinci. Mungkin itu Kak yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Suyanto telah memberikan analisanya terkait RTL yang diberikan oleh KAJ. Bisa diceritakan sedikit mungkin Kak Yanto, ini punya KAJ kan RTL-nya mengenai apa tadi? Permainan bola beracun ya? Permainan bola beracun. Kalau RTL yang disusun oleh KAJ tentang kebugaran TKJI ya KAJ ya seperti itu. Iya, TKJI. Kemungkinan tantangannya apa Kak Yanto? Kalau kemungkinan tantangannya ini berbenturan dengan kegiatan sekolah seperti itu. Waktu ini. Di waktu ya, terkait waktu seperti itu. Kalau minat siswa bagaimana sejauh ini dari KAJ? Sudah pernah dilaksanakan atau baru pertama kali ini KAJ untuk ya. Terima kasih izin untuk merespon Kak Faisal. ya. Ini mungkin sekarang itu dari kita lakukan di kemarin pada saat kita luring, kita sudah melaksanakan juga sebelumnya pada saat draft dasar pembelajaran poli itu pernah saya lakukan juga, dan ternyata anak malah lebih bisa menangkap materi yang saya sampaikan melalui permainan seperti ini daripada menggunakan materi voli yang secara baku seperti itu Kak. Lebih seperti itu Kak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, berikan aplaus untuk Kak Yanto dan Kak Aji telah memberikan salah satu analisanya mengenai RTL yang sudah kita susun atau kita rencanakan. Dan tentunya nanti diharapkan itu memang benar-benar program yang rencana kita buat itu dilaksanakan meskipun PKG ini sudah selesai, lanjut untuk menerapkan di sekolah masing-masing. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ke slide
berikutnya. Dan bagi yang belum selesai menganalisis hasil RTL dari rekannya, kami persilakan untuk dilanjutkan. Nanti setelah semuanya terisi akan saya periksa satu persatu mengenai pekerjaan yang sudah dikerjakan. Bisa stop screen Kak Yanto. Kak Yanto ini sudah ya? Ya, terima kasih. Lanjut pada sesi berikutnya adalah pengantar bukti karya. Gimana perasaan kakak melihat tayangan slide ini? Ada tulisan bukti karya. Apakah sudah punya gambaran atau mungkin bahkan sudah membuat gitu ya Kak? Terkait bukti karya, ini merupakan tugas terakhir dari sesi pendidikan PJOK di LMS tentunya. Nanti juga ada semacam pengisian kuesioner atau umpan balik untuk terkait penyelenggaraan ini juga nanti di bulan Desember ini. Apakah bukti karya panjenengan sudah ada yang merancang mungkin? Kita simak ulasan pada sesi pembuatan bukti karya. Bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PJOK. Kakak tentunya punya aplikasi PMM baik itu di HP maupun di browser ya. Topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Kemudian yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Gambaran singkatnya, kakak-kakak mengunggah bukti karya di sini. Nanti setelah melalui validasi, karya kakak-kakak dianggap layak, maka bisa lanjut diunggah di PMM kakak untuk memenuhi tugas penilaian kinerja. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 revisi November 2024. Perjalanan peserta program PKG PJOK. Kita kilas balik perjalanan kita selama mengikuti PKG PJOK ini. Minggu 1 sampai 5 pembukaan dan materi orientasi. Kemudian pembelajaran asinkron dan tatap maya. Lalu minggu ke-6 hari keberangkatan. Kemudian pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi, lalu sampai pada hari kepulangan. Minggu ke-7 sampai ke-10 pembelajaran asinkron dan tatap maya, seperti yang sedang kita lakukan ini. Minggu ke-11 unggah dokumen bukti karya. Minggu ke-12 adalah penutupan. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, ini merupakan syarat kelulusan kakak semua nggih.
Bukti karya adalah program orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Dalam hal ini nanti yang memvalidasi itu ditugaskan kepada saya. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Berikutnya, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Lanjut, karya bukan merupakan hasil plagiasi orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi di belakang karya itu nanti ada semacam referensi atau sumber, atau mungkin daftar pustaka, istilahnya pada modul ajar. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Alur aktivasi bukti karya di LMS diseminasi. Klik semua modul, lalu panjenengan mencari yang tulisan unggah draft bukti karya. Setelah mengunggah draft, nanti akan saya koreksi, akan saya teliti. Kemudian kita meet lagi. Kalau nggak salah itu tanggal 10 Desember. Berapa hari lagi, Kak? Masih 8 hari lagi. Masih ada waktu yang cukup banyak untuk membuat bukti karya. Setelah itu berbagi bukti karya. Kemudian panjenengan melakukan umpan balik dari penyelenggaraan PKG PJOK ini. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Bukti karya, panjenengan klik unggah draft bukti karya. Kalau di sini contoh yang program pendidikan tahap sebelumnya, periode pengumpulannya 26 Agustus sampai 28 Agustus. Ini malah hanya 3 hari. Kemudian yang kedua, unduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK pada tautan ini. Nanti di LMS KKK akan muncul seperti ini, bisa diklik terus nanti diedit sesuai dengan kondisi masing-masing dari KKK. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Perhatikan periode pengumuman unggah bukti karya. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan tersebut. Kemudian klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Di situ tertulis dengan menandatangani formulir ini. Centanglah pada kotak di samping pernyataan. Itu pernyataannya. Ada saya menyatakan bahwa saya memberikan informasi kepada peserta didik terkait pengambilan gambar dan sebagainya. Jadi nanti selama membuat bukti karya itu sebelumnya harus menyampaikan dulu kepada baik kepala sekolah maupun siswa peserta didik
minta izin Pak, di sini saya mau menyelesaikan tugas PKG, saya akan membuat sebuah bukti karya dan sebagainya. Sama murid juga demikian. Pemilihan kategori bukti karya. Yang pertama bisa berupa praktek baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Kemudian yang kedua adalah praktek pembelajaran. Kakak membuat semacam aksi nyata mengajar kelas PJOK. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen. Kemudian ada kriteria PDF, RPP atau modul ajar. Modul ajar di sini berarti seperti yang sudah diberikan materinya, itu formatnya berupa yang format mengandung backward design dan unsur-unsur lain kayak keselamatan dan sebagainya. Unggah draft bukti karya di LMS untuk kategori praktek baik. Silakan pilih kategorinya praktek baik, kemudian bentuk karyanya apa dokumen atau video dan sebagainya. Judulnya apa? Misalkan saya mau mengunggah modul ajar, judulnya ini pembelajaran matematika dan sebagainya. Deskripsinya silakan diceritakan secara singkat. Pada kelas 3 misalkan saya mengajar materi ini dan ini, terus saya terlebih sebelum saya mengajar, saya terlebih dahulu menyiapkan antara lain 1 RPP, terus sarana prasarana atau apa dan sebagainya. Kategori dari produk bukti karya Anda silakan dipilih. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK atau guru belajar atau murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Kemudian untuk jenjangnya itu nomor 5, silakan dipilih sesuai dengan kondisinya. Untuk kelas, nah ini bisa memilih tidak terkait kelas karena ini yang disampaikan mungkin praktek baik cuci tangan atau gosok gigi dan sebagainya. Nah ini berarti tidak terkait kelas, berarti ini untuk semua kelas. Untuk temanya juga nanti bisa milih apa itu tentang kesehatan atau tentang lingkungan atau apa dan sebagainya. Yang ke-8, sarana dan prasarana yang digunakan. Kemudian klik unggah berkas di sini. Seret lalu lepas berkas di sini. Atau cari berkas di komputer Anda yang sudah disimpan. Hanya 1 berkas yang akan diunggah, ukuran bebas maksimal itu 10 MB. Nah ini ukuran yang cukup besar ketika panjenengan membuat video misalkan, insya Allah atau membuat dokumen, insya Allah kapasitasnya masih terpenuhi. Kalau misal milih terkait kelas, silakan dipilih. Misalkan kelas 1 ya tentang kelas 1, kelas 2 ya kelas 2. Berikutnya, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktek pembelajaran. Pilih
kategori praktek pembelajaran dari bukti karya Anda. Kemudian pilih bentuk karyanya apa berupa video atau PDF. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Berikan deskripsi singkat dari bukti karya. Kemudian ini ada pilih jenjangnya. Lalu apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci pada mata pelajaran atau modul proyek. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Nomor 8, unggah lembar persetujuan. Nah, ini seperti biasa. Tadi yang sudah disampaikan, harus memuat lembar persetujuan. Karena bukti karya ini akan diunggah baik itu melalui YouTube ataupun melalui PMM Anda yang tentunya bisa diakses ke seluruh Indonesia. Lalu klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Ini ada di LMS panjenengan semua nggih. Lanjut. Ketika memilih kategori RPP atau modul ajar, silakan pilih modul ajar, kemudian bentuknya mau tayangan video atau PDF, lalu lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Berikan deskripsi singkat. Lengkapi tujuan RPP atau modul ajar Anda. Pilih jenjangnya, kemudian apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka muncul pilihan untuk memilih kelas tertentu. Unggah draft bukti karya berupa RPP atau modul ajar. Klik kumpulkan. Konfirmasi unggah draft bukti karya. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan dan konfirmasi bahwa bukti karya Anda telah dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator. Dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Nanti ketika panjenengan sudah mengunggah bukti karya, saya akan memberikan umpan balik dari bukti karya yang Anda unggah. Misalkan, oh ini kurang absen daftar hadir, atau oh ini kurang foto-foto kegiatannya karena mungkin yang panjenengan kirim itu PDF gitu ya. Ya nanti saya akan memberikan umpan balik. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya yang dinyatakan belum selesai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah di PMM karena belum divalidasi. Peserta harus melakukan perbaikan dulu dari produk bukti karya tersebut. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah selesai, maka bukti karya akan diproses lebih lanjut untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Apabila hasil validasi fasilitator belum selesai, maka akan melihat status perlu perbaikan pada LTI bukti karya. Kemudian, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan untuk perbaikan bukti karya. Lalu klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan
mengumpulkan ulang bukti karya. Panjenengan mengunggah, terus nanti saya komen mungkin ada kurangnya, terus panjenengan membuat lagi, memperbaiki, lalu diunggah ulang lagi di LMS tersebut. Apabila hasil bukti karya Anda belum selesai, klik ikon tanda silang berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda silang berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan dari fasilitator. Mohon lakukan cek status secara berkala. Jangan sampai ketinggalan. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi oleh fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Ini otomatis kalau sudah divalidasi. Anda juga dapat melihat umpan balik oleh fasilitator yang memberikan catatan khusus. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, di sini buka menu bukti karya platform Merdeka Mengajar atau PMM, lalu pilih bukti karya, kemudian buka kategori karyanya apa, lalu pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Kemudian cari tombol bagikan karyanya. Nah, di sini setelah peserta mengunggah PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya berupa lembar pernyataannya itu diedit, terus ditandatangani, di-scan PDF, dan nanti bisa diunggah di sini. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Tanya jawab seputar bukti karya. Silakan bagi yang belum jelas boleh menyampaikan untuk bertanya terkait tugas bukti karya ini. Monggo. Kayaknya sudah paham semua lah, nggih. Sudah siap dengan karya-karya inovasi dari guru-guru PJOK Adi Mulyo. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi saja, tapi bisa diakses oleh semua orang. Klik bagikan, share pada bagian bawah video. Kemudian klik salin link atau copy untuk menyalin tautan videonya milik Anda. Kendala video ini disetel untuk pribadi sehingga terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna YouTube yang lain. Ini jangan sampai, setelannya harus diperhatikan. Kliknya langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Saya yakin panjenengan selama ini dalam mengunggah video itu sudah berpengalaman. Tapi mungkin kemarin ada beberapa yang kolom komentarnya dimatikan. Jadi saya mau komentar nggak bisa itu.
Padahal saya mau memberikan applause atau pujian, sehingga kemarin ada beberapa yang saya japri untuk mengaktifkan lagi kolom komentarnya. Mentalnya belum siap Kak untuk menerima komentar yang celenting gitu. Komentar saya positif sekali Kak. Oh, gitu. Siap, siap. Ya, untuk pengalaman ya. Kendala video tidak tersedia. Tonton di YouTube. Dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta, atau mungkin video tersebut terdeteksi itu copyright dengan YouTube yang lain atau video-video yang lain. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video mengunggah latar musik yang memiliki hak cipta. Dalam membuat video mungkin dimasukkan suara lagunya ini, itu, dan sebagainya. Nah, ini bisa terkena copyright, sehingga dalam mengeklik link video tersebut tidak muncul videonya. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di Bukti Karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Jadi meskipun di YouTube itu bisa diputar, tapi ketika video ini sudah masuk pada PMM panjenengan, terus diklik itu, biasanya kalau kena copyright itu tidak akan jalan videonya. Langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Nah, ini ada https://studio.youtube.com. Lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Atau pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik yang dimasukkan di video Anda untuk diganti dengan suara-suara lain yang tidak terkena copyright. Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui Bitly Informasi Bukti Karya. Terima kasih, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah menyampaikan terkait dari tugas pembuatan Bukti Karya. Jika memang ada yang ingin menyampaikan sesuatu hal atau ingin bertanya lebih detail, monggo masih ada waktu untuk disampaikan. Nanti jawaban tidak harus dari saya, mungkin ada peserta lain yang mungkin mengetahui terkait hal ini, nanti bisa menyampaikan. Monggo. Kalau diam berarti sudah siap ini, sudah jelas. Saya Kak. Oh ya Kak Ganang. Itu mau bukti karyanya kan berarti kita milih ya Kak ya? Iya, milih ada 3. Boleh modul ajar, boleh praktek baik, boleh video pembelajaran gitu ya? Oke. Oke, Betul, siap, Kak. gas. Semakin ada bayangan ya Kak Ganang. Ya, tinggal kirim. Wih, ditunggu Kak. Ngeri. Mantap. Tenang, share. Gimana Kak Haji? Ini Kak Ganang teladan ini perlu di-share ini ya, sebagai inspirasi ini. Ya betul. Kak Ganang, inspirasiku. Kak Yanto, raut mukanya tampak tenang sekali Kak Yanto ketua. Udah ngirim malah kayaknya. Udah ngirim. Karena ini cari inspirasi untuk Bukti Karya belum dapat, jadi ini malah ngelamun. Justru nggak punya masalah malah itu Pak Yanto. Ya. Dikawal ya Kak Yanto, teman-temannya, biar tinggal 1 langkah lagi Kak Yanto. Wah, tidak terasa ya. Apa terasa banget ini. Nanti terus Ini berarti kan ya Kak ya, tugas terakhir ini ya? Iya Kak Yanto, betul. Tugas terakhir. Ya selain dari nanti mengisi kuesioner dan sebagainya, itu kan ya kalau kuesioner kan sudah ada jawabannya, tinggal kita milih. Kalau ini Bukti Karya kan memang butuh pemikiran dan tenaga yang cukup ekstra untuk menyesuaikan juga dengan
kegiatan-kegiatan lain di pekerjaan kita ya gitu. Oh iya Kak, kalau yang tadi yang praktek baik itu misalnya kalau yang SEM itu berarti maksudnya praktek baik ya berarti ya? Iya, Kak Yanto mungkin minggu ini ada apa kegiatan KKG. Kak Yanto mau mempraktekkan kebugaran ya gitu. Nanti peserta KKG-nya disuruh apa itu yang ngakir berdiri, ngakir berdiri Pak. Sampai muntah. Tuh, firasat bahaya ini. Kerjasama dengan Puskesmas, Pak Suyanto. Kayak gitu bisa Kak. Nanti Kak Yanto bikin PowerPoint terkait materi itu, kebugaran, terus presentasi jadi narasumber di depan rekan-rekannya di Adi Mulyo. Itu juga masuk ke praktek baik Kak. Atau Kak Yanto mempraktekkan menerangkan ini cara membuat RPP backward design kayak gini kayak gitu ya boleh. Waduh, Intinya materi yang sudah disampaikan di PKG ini. Ya praktek baik itu kita menyampaikan sesuatu ke orang lain ya gitu. Kalau kebugaran ya misalnya teman sejawat itu di blog foto. Ya kayak kemarin saya aja nggak apa-apa. Saya kan juga sudah mengwanti-wanti. Ini nanti kayak gini jangan terlalu ngoyo, ingat umur. Kemarin saya di Karanganyar juga teman saya cewek ada yang sampai muntah semaput saya bikinkan kopi kayak gitu. Kak Teguh gimana Kak Teguh? Bayangannya apa Kak Teguh? Waduh, pegang dahi ini Kak Teguh gimana? Semangat Kak Teguh. Banyak pilihan ini ada 3 Kak Teguh. Jangan lupakan yang ketiga Kak Teguh. Saya kemarin malah nggak boleh buat RPP Kak. Pokoknya harus praktek baik sama video pembelajaran ya gitu. Sama fasil saya. Jadi untuk RPP itu sudah terlalu umum. Tapi khusus untuk kelas 001 ini monggo saya bebaskan siap. Minat panjenengan. Yang penting tidak mengandung plagiarisme atau copyright ketika mengunggah video. Sudah cukup jelas kan, Nggih? Kalau sudah, saya cukupkan terlebih dahulu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Siang ini yang cukup luar biasa, tanpa terasa kita sudah hampir finish memasuki era-era suasana penyelesaian sebuah proses yang cukup panjang, menyita waktu, menyita perhatian, mengurangi perhatian kita pada keluarga tentunya dan orang-orang yang kita sayangi, sehingga mereka harus sedikit dikorbankan waktunya untuk kita melalui berbagai kegiatan kali ini. Ya jelas saja kemarin kita pada saat tatap muka mulai berangkat persiapan tentunya yang jaraknya cukup jauh, jam 6 itu sudah siap, sampai di rumah maghrib ketemu putrane, ketemu anaknya sudah capek dan sebagainya. Itu merupakan sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa yang patut kita apresiasi bersama, sehingga meskipun di depan kita ada sebuah tugas bukti karya yang cukup menyita pikiran, tapi yakinlah, mari kita lalui, karena tinggal satu langkah lagi tugas dari PKG ini
bisa kita selesaikan hingga nantinya kita bisa memperoleh sertifikat sejumlah 137 jam yang bisa Amin. meningkatkan kompetensi kita sebagai guru PJOK. Terima kasih. Sebelum acara tatap maya kali ini ditutup, kami persilakan salah satu untuk memimpin doa. Monggo. Ya, Kak Suyanto, monggo. Baik kakak-kakak semuanya, karena untuk kegiatan di pagi hari ini sudah selesai dan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Mari kita berdoa syukur menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Monggo berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa cukup, waktu saya kembalikan kepada dinosaurusnya muncul lagi nih. Dinosaurusnya. Alhamdulillah. Dinosaurusnya anggap. Ya, sekarang kita sesi foto. Monggo, kami persilakan salah satu untuk membantu. Kak Prima bisa membantu foto, Pak? Atau Kak Ci? Oh ya, monggo Kak Ci. Oke, persiapan. Dihitung, Kak. Ya. 3, 2. Oh, bentar. Karido baru bentar. 3, 2, 1. Oke. Lanjut Nah, ekspresi masing-masing untuk menggambarkan suasana kali ini. Apakah merasa senang atau sedih karena sudah mau finish ya. Silakan diekspresikan. Terus Aci bisa menghitung. Oke, siap ekspresi ya. Tiga, 2, 1. Sip. Ya, terima kasih. Ya. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh panjenengan semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.